Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya? Senang sekali saya Karus. Semangat menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Senang sekali tamunya, penontonnya semua komplit, sehat semua. Kayaknya sahurnya komplit ya, semua lengkap ya. Dan saya juga senang sekali karena hari ini dijamin ada tamunya yang hadir di sini. Tepuk tangan dulu dong. Ya, kenapa? Karena kemarin kan rencananya kita kedatangan tamu kuasa hukumnya Bang Saipul Jamil, yaitu Bang Kasman Sangaji, dan juga kakaknya Bang Ipul, yaitu Pak Haji Soleh, ya kan? Tiba-tiba mendekati hari, jamnya harus tampil, tidak ada yang bisa dihubungi, menyusul kabar bahwa KPK menangkap tangan Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas dugaan menerima suap, dan juga ditangkap seorang pengacara juga begitu, dan diduga ini ada kaitannya dengan kasusnya Saipul Jamil. Nah, itu sudah ramai dibicarakan di mana-mana infotainment hari ini ya. Infotainment membicarakan, tapi saya mengalami sendiri, tamunya nggak datang ya karena lagi ada masalah. Oke, baiklah, kita akan bahas, langsung bahas apa? Kita bahas dulu berita-berita di pojokan ya. Oh, ini dia, KPK gelar perkara OTT Panitera PN Jakpus. Jadi nanti hari ini ya, jam berapa? Jam 1. Jam 1 sudah terjadi gelar perkara di KPK. Kemarin saya telepon, ini katanya dari humasnya KPK belum bisa menjawab. Ternyata akhirnya kemarin sudah dikonfirmasi, tapi masih belum dipastikan apakah ini terkait dengan kasusnya Saipul Jamil atau bukan. Nah, kita ingin tahu kalau sekarang ini kabar terbarunya seperti apa. Siapa yang bisa kita hubungi di sana, adakah? Udah ada. Dan nanti kita akan menghubungi, lagi dicoba, kita akan menghubungi Rumpi Porter kita yang ada di sana untuk melaporkan seperti apa sih gelar perkaranya, kabarnya. Oh, sudah ada. Halo, Mike. Halo. Ya, halo. Ya, suaranya belum muncul di sini. Agak jauh. Halo. Ya, halo. Ya, Mike. Ya. Sudah berada di gedung KPK kah? Sudah. Sekarang lagi nunggu kabar informasi terakhir. Ada rencana gelar perkara. Belum berlangsung ya gelar perkaranya? Belum berlangsung. Cuma tadi ada salah satu kuasa hukum Saipul Jamil, Nazarudin Lubis, sekitar setengah jam yang lalu udah masuk ke dalam gedung KPK. Oke, siapa yang ke dalam gedung KPK? Pengacara Saipul Jamil yang lain? Siapakah? Baru dari firma Nazarudin Lubis. Siapa? Nazarudin Lubis. Oh, Nazarudin Lubis. Pak Haji Soleh kabarnya juga pagi ini mengunjungi KPK, apakah betul? Belum tampak batang hidungnya sampai saat ini. Oke. Dari hasil keterangan dari pihak KPK sendiri, secara terperincinya seperti apa sih operasi tangkap tangan yang digelar kemarin itu? Siapa yang ditangkap? Kasusnya dugaannya apa? Betulkah salah satu pengacara Saipul Jamil juga ikut diamankan bersama kakak kandung Saipul Jamil? Silakan, Mike. Ya, sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari pihak KPK. Ya. Tapi menurut sumber yang kami peroleh dari internal KPK bahwa memang benar kemarin terjadi operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap salah satu panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya. Nah, di mana dalam penangkapan tersebut ada juga salah satu kerabat keluarga dari SD, tapi tidak disebutkan siapa identitasnya, dan juga ada salah satu kuasa hukum SD, tapi juga tidak disebutkan siapa namanya. Nah, sampai saat ini masih berlangsung di dalam gelar perkara tertutup, tapi kita awak media di luar sudah menunggu kabar kepastian kapan responnya setelah proses tersebut dilakukan. Gelar perkaranya ini dilangsungkan di mana, Mike? Itu yang informasi yang mesti kita tunggu. Intinya sih ada komunikasi, ada klarifikasi dan cross check dari pihak terkait di dalam gedung KPK saat ini. Apalagi saat ini sekitar setengah jam yang lalu Nazarudin Lubis, salah satu dari 5 tim kuasa hukum Saipul Jamil itu datang untuk mau cross check. Apakah benar itu siapa? Kakak kandung dari Saipul Jamil kah atau bukan? Lalu siapa yang pasti salah satu kuasa hukum dari
Saiful Jamil yang ikut juga tertangkap dalam operasi kemarin. Apakah sudah didapat informasi operasi tangkap tangan kemarin itu terjadi di mana gitu? Karena ada beberapa informasi memang di sekitar kawasan Jakarta Utara, ada yang bilang di Tanjung Priok, ada yang bilang di kawasan PIK. Apakah sudah ada info pastinya di mana? Nah, itu info update yang validnya itu masih kita tunggu secara resmi dari pihak KPK. Memang banyak versi ya, ada yang awalnya tertangkapnya sekitar pagi pukul 10 di salah satu tempat di Tebet, lalu pengembangan setelah itu kakak kandung dari Saiful Jamil diamankan oleh pihak KPK di kediaman di Kelapa Gading. Nah itu masih banyak versi lah, tapi intinya menurut keterangan dari tim KPK dalam waktu hari ini akan ada pernyataan resmi lah dari KPK. Dari KPK. Oke, baik. Kita akan tunggu pernyataan resmi dari KPK. Mike, tolong dikabari kalau sudah ada kabar yang lebih pasti. Terima kasih. Ya. Oke, baiklah, itu dia update-nya saat ini ya. Kemarin yang bilang jam 12 sudah sedang on the way itu siapa ya? Pak Haji Soleh? Oh, Pak Haji Soleh. Pak Haji Soleh waktu itu bilang jam 12, bilang on the way ke Trans TV. Karena yang kita undang tuh Kasman Sangaji dan Pak Haji Soleh. Ternyata ada yang kena masalah atau yang mana begitu ya? Hah? Putar balik ya mungkin. Oke, kita nggak tahu seperti apa kronologinya yang membuat saya harus menanti seorang diri di sini. Oke, baik, ada berita apa lagi? Kita akan lihat ini kasus update yang akan kita bahas hari ini. Ini dia liputannya. Rabu 15 Juni 2016 kemarin, Kasman Sangaji serta Haji Soleh, kakak tertua Saiful Jamil yang dijadwalkan akan menjadi bintang tamu di acara Rumpi No Secret pada pukul 14, tiba-tiba saja tak bisa dihubungi. Keduanya pun akhirnya tidak datang menyusul kabar KPK melakukan operasi tangkap tangan di kawasan Jakarta Utara pada pukul 10.30 pagi terhadap panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara berinisial R dan salah satu pengacara yang diduga adalah pengacara Saiful Jamil. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, KPK juga menyita barang bukti uang sebesar 350 juta rupiah, namun masih belum menjelaskan apakah benar penangkapan itu terkait dugaan penyuapan menyangkut kasus Saiful Jamil. Tak hanya pengacara Saiful Jamil, kabarnya kakak Saiful yang bernama Samsul pun ikut ditangkap. Saat dikonfirmasi kepada tim kuasa hukum Saiful Jamil yang lain yaitu Nazarudin Lubis, ia mengaku baru saja pulang dari Kupang dan baru tahu dan shock mendengar kabar tersebut. Saiful Jamil divonis bersalah melakukan tindak pencabulan terhadap anak yang belum dewasa pada Selasa 14 Juni lalu dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Lantas seperti apa tanggapan pengacara DS atas masalah ini? Benarkah jika pihak DS telah menduga ada yang tidak beres atas vonis hukuman terhadap Saiful Jamil yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa? Benarkah ringannya hukuman Saiful Jamil juga dikarenakan pihak DS terbukti memalsukan identitas kelahiran? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baiklah, sudah hadir kalau kemarin hanya lewat telepon Bang Osner Sianipar sudah hadir. Terima kasih sudah hadir Bang Osner. Ya, apa kabar? Baik Mbak. Tidak sedang shock ya kan? Oke Bang Osner, ini kita ingin tahu sebetulnya mengenai hasil putusan kemarin dan juga kasus yang baru-baru ini terdengar kabarnya gitu dari sudut pandang kuasa hukum DS. DS apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Sehat. Kemarin kita ketemu sama keluarganya sekalian buka bersama. Oke, buka bersama. Siap. Terus apa yang diperbincangkan di situ kemarin? Yang diperbincangkan salah satunya 2 kali kita berturut-turut bertemu ya. Pertama tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian tertangkap ada isu tertangkapnya pengacaranya dari SJ serta kakak dari SJ dan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu dan kita bahas. Dibahas gitu. Apa pokok-pokok bahasannya apa? Pada prinsipnya dari DS itu sangat kecewa dengan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Utara karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Perlindungan Anak. Kalau Undang-Undang Perlindungan Anak itu minimalnya berapa sih? Minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Maksimal 15. Iya. Oke, baik. Kita akan tanya berdasarkan artikel di luar sana di rumpifikasi artikel untuk Bang Osner ini. Artikel yang pertama, Saiful Jamil divonis 3 tahun bui dan DS kecewa
Kecewa karena berharap paling tidak dapatnya minimal begitu ya. Bang Usul kemarin juga menjelaskan bahwa pada saat tuntutan jaksa penuntut umum itu pasal yang dimasukkan adalah pasal mengenai perlindungan anak di situ ya. Tetapi ketika hakim membacakan putusan, undang-undang yang dimasukkan adalah undang-undang mengenai pelecehan saja. Gitu. Ada yang mau ditambahkan Bang Usul? Jadi kita kan lihat ya dari mulai awal tingkat penyidikan di Polsek Kelapa Gading, itu kan SJ itu ditetapkan sebagai tersangka, melakukan tindak pidana perlindungan anak ya. Nah, pasal 82. Demikian juga ketika dilimpahkan berkasnya ke kejaksaan, dakwaan jaksa tetap masih ada undang-undang perlindungan anak ya. Selanjutnya tuntutan jaksa pun yaitu undang-undang perlindungan anak dituntut 7 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Walaupun sebenarnya di dalam undang-undang perlindungan anak ataupun lembaga perlindungan saksi dan korban itu ada biaya kompensasi yang diberikan kepada korban atau restitusi ya. Artinya DS itu berharap dia kira 100 juta itu ke DS. Jadi dia agak terhibur ya. Karena kita bilang memang ada pergantian. Nah, kemudian kita sangat kaget dan kecewa banget karena dalam putusan yang hari Selasa kemarin dibacakan oleh Majelis Hakim yang mulia, yaitu 3 tahun penjara. Dendanya dihilangkan, padahal denda 100 juta itu kalau tidak dibayar oleh terdakwa atau SJ, itu ganti hukuman kurungan 6 bulan penjara. Jadi kalau tidak dibayar 7,5 tahun ya. Itu kalau dari tuntutan jaksa ya. Betul. Nah, sekarang kan tinggal betul-betul dihilangkan, tidak ada ganti kurungan yang tidak ada. Ya. Itu yang membuat kecewa DS. Ya, 3 tahun penjara. Nah, ini apakah kepertimbangan hakim menghilangkan pasal perlindungan anak tapi hanya memasukkan undang-undang mengenai pelecehannya itu karena memang ada fakta di persidangan yang ditunjukkan bahwa usia DS memang dicurigai bukan di bawah 19 tahun. Tidak. Saya melihat bahwa Majelis Hakim mengatakan ya, akta yang dilihat adalah akta kelahiran DS yang diserahkan menjadi barang bukti di pengadilan, yaitu lahirnya tanggal 22 Maret tahun 1998. Satu. Kedua, kita bisa lihat dalam amar putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim, ya. Amar putusannya silakan. Amar putusannya berbunyi ya, bahwa terdakwa Saipul Jamil terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, anak yang belum dewasa, ya, atau orang yang belum dewasa, sesama jenis, ya. Nah, kita lihat anak di bawah umur atau orang belum dewasa, berarti lebih pas dikenakan undang-undang perlindungan anak, ya dong. Jadi apalagi ini pihak kuasa hukum melihat ada kejanggalan. Ya, apalagi pemerintah sekarang sedang galak-galaknya mengkampanyekan undang-undang perlindungan anak. Berarti kan Majelis Hakim ini tidak mengikuti ya program pemerintah. Nah, di situ dialihkan menjadi pasal 292 ya KUHP, ancamannya 3 tahun. Baiklah. Ini bicara mengenai tadi kompensasi kepada korban yang 100 juta rupiah. Apa sih yang paling membuat DS ini kecewa ketika itu dihilangkan? Begini Mbak Feni ya, bagaimanapun kita lihat, saya lebih tahu bagaimana perasaan DS dan keluarganya. Mereka ini, mohon maaf, orang yang tidak berada, rumahnya pun ngontrak ya, utang mereka pun sudah dililit utang, terlebih kemarin DS mau ujian, ya. Nah, ibunya yang tadinya kerja jadi tidak bekerja akibat dari permasalahan yang dialami oleh DS sendiri. Kenapa tidak bekerja? Malu, malu. Baik, DS saja tadinya tidak pede lagi keluar, awalnya kan begitu. Kita akan bahas lagi, mengenal lebih jauh apa sih sebetulnya dampak ini kepada DS dan keluarganya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Masih ada Bang Osler Tianibar, beliau ini adalah kuasa hukum dari DS, ya, korban dari Saipul Jamil. Kita lihat sekarang ada rubrifikasi artikel berikut. Kita mau tanya ke Bang Osler, ini bunyinya adalah DS maafkan Saipul Jamil. Ini seperti apa maksudnya, maafkan itu bagaimana? Iya, itulah ya, kita lihat kemarin dalam putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, hal-hal yang meringankan terhadap SJ atau terhadap Saipul, yaitu DS sudah memaafkan Saipul Jamil. Iya. Itu terbalik, harusnya itu meringankan kepada DS. Harusnya Majelis Hakim mengatakan hal-hal yang memberatkan terhadap Saipul Jamil adalah ya, bahwa Saipul Jamil belum pernah
datang meminta maaf kepada DS atau keluarganya, baik lisan ataupun tertulis. Memang benar, sampai saat ini belum pernah datang minta maaf. Ya, boro-boro minta maaf, tapi mengapa mendiskreditkan? Dengan cara? Dengan mengatakan bahwa semuanya adalah rekayasa DS untuk mencari popularitas. Kemudian, ya, melaporkan DS ke Polda Metro Jaya. Oke, ini kita lihat ada artikel berikutnya ya. Artikel berikutnya adalah mengenai masalah akte pemalsuan, tuding pemalsuan umur. Jadi ini sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Itulah. Kok bisa hal meringankan karena DS memaafkan? Tidak, ya. Nah, dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Saya langsung katakan, untuk DS dan ibunya, ya tidak akan bisa diteruskan perkaranya. Karena apa? Ada undang-undang LPSK yang sudah kami serahkan sepenuhnya kepada LPSK, DS dan ibunya, ya. Maka di bawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu tidak bisa sebelum ada putusan pengadilan yang tetap atau ingkrah. Maka itu kemarin saya membawa DS, ibunya, membawa bapaknya ke sana. Ya, dengan ke Polda Metro Jaya dengan membawa semua bukti-bukti otentik, akta ya, akta. Yaitu kita bisa lihat ketika manusia lahir ke dunia, apa pertama kali menjadi pegangan hidup dia, yaitu ada akte lahir. Itu namanya akta yang resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Di situ DS lahir tanggal 22 Maret tahun 1998. Kemudian dia beranjak menjadi umur 17 tahun. Apalah kemudian dimilikinya yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu KTP. Ya, KTP pun ada. Tanggal yang sama, bulan yang sama, tahun yang sama. Kemudian dimasukkan ke dalam KK. Sama semua. Sama, itu berhubungan ya? Iya. Jadi, dan ada putusan juga dari pengadilan sudah keluar? Iya. Dan putusan itu pun mengatakan bahwa yang menjadi pegangannya adalah akta yang dimiliki, yang kami serahkan di Polsek Kelapa Gading menjadi barang bukti. Ya, kami tidak tahu. Dalam hukum kan siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Nah, kami tidak tahu. Pengacaranya SJ ini ya mengatakan memasukkan data. Tapi kami lihat ditunjukkan oleh pihak penyidik ada yang ternyata yang dikeluarkan oleh pihak sekolah SMK DS. Itu seperti ada kayak tipeks-tipeksan fotokopi di Legas tahun 1996. Ini bukan akta. Ya kan? Maka itu kita patahkan kemarin di tingkat penyidikan Polda Metro Jaya. Tapi memang itu pernah sekolah di situ? Memang pernah berpindah-pindah sekolah DS itu? Kita tidak tahu pernah pindah sekolah, tapi yang jelas terakhir dia di Jakarta Utara di sekolahnya. Baiklah. Nah, selanjutnya apa sih kecurigaan lain dari pihak pengacara melihat dari hasil putusan kasus ini? Ya, makasih Mbak Feni ya. Memang dari awal saya melihat ya ada yang unik. Walaupun saya memang mendengar bahwa ketua majelis yang menyidangin perkara Saiful Jamil ini tanggal 16 dipromosikan menjadi ketua pengadilan negeri di salah satu daerah. Hari ini ya? Hari ini. Ya, harus sudah pindah. Jadi saya melihat seakan-akan ya palu harus diketuk oleh beliau. Sehingga dipaksakan maraton. Ya. 2 hari saya tahu pemeriksaan saksi itu sampai 15 orang, sampai jam 10 malam, lebih kurang jam 10 malam. Dan termasuk juga klien saya, DS di situ sama keluarganya. Saya bilang, lah ini apa ini? Kok sampai malam-malam? Ya, kan masih banyak lagi waktu. Nah, memang benar. Kita lihat pun itu hakimnya ada 5 orang. Ya. Nah, kemudian kita lihat minggu kemarin itu tuntutan jaksa penuntut umum yang harusnya hari Senin ditunda menjadi hari Selasa. Ditunda. Nah, kemudian dibacakan tuntutan. Setelah tuntutan kan ada pledoi dari pengacara. Ya, hari Jumat. Ya, kita mengakui hebat. Pledoi bisa dibuat 1 minggu hebat. Kami biasa minta 1 minggu minimal atau 2 minggu. Ya, karena kita sangat hati-hati ya membuatnya, pembelaan ya, menyangkut nasib klien kita. Nah, setelah itu ada replik. Replik dari jaksa. Replik atas pledoi tersebut itu hari Senin. Seninnya kemarin nih. Selasa sudah ada putusan. Selasa langsung ada putusan. Rabu ada kejadian. Kamis Bang Osler di sini. Diundang sini. Baik. Ya kan? Jadi memang cepat sekali begitu ya. Iya. Itu ada tindakan lanjut setelah ini bergulir dan ada perkembangan lagi. Nah, apa yang akan dilakukan dari pihak DS? Nah, setelah itu kan putus. Saya langsung wawancara sama teman-teman media. Saya bilang kan jaksa pada saat itu kan pikir-pikir. Saya bilang jaksa harus banding. Karena hukuman keputusan jauh drastis 50 bawah. Jadi ada pertimbangan dari pihak DS untuk melakukan banding. Nah, kemudian berkaitan dengan tadi hal yang unik yang tadi Bang Osler katakan, apa yang akan dilakukan? Adakah tindakan hukum yang akan dilakukan juga dari pihak DS? Yes, kita kemarin ya
memohon dan memaksa supaya demi nama baik jaksa, ya, untuk melakukan upaya hukum yaitu banding. Banding. Ya dong. Ya. Diminta atau tidak diminta, jaksa harus banding. Oke, baik. Kan? Ada lagi? Nah, kemudian saya meminta kepada Komisi Yudisial atau Mahkamah Agung, kita tahu Ketua Majelis yang menangani perkara Saiful Jamil ini sedang dipromosikan ke Ketua KPN. Kita minta supaya dipending dulu, ditunda dulu. Karena ada proses yang kemarin kita lihat, OTT terhadap panitera muda di Jakarta Utara. Dan pengacara yang dikatakan dan kakak Saiful Jamil. Jadi kalau memang ada kaitannya, ditunda dulu supaya image ataupun kesannya publik itu ya tidak melindungi. Oke, baik. Kasih semangat dulu dong buat Bang Osner yang sudah hadir. Bang Osner, terima kasih banyak sudah hadir di sini dan memberikan banyak keterangan sekaligus pembelajaran mengenai masalah hukum kepada kita semua yang orang-orang awam ini. Terima kasih banyak. Dan setelah ini jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kedatangan seorang ibu muda yang mempunyai anak yang lucu sekali. Bukan kamu. Namanya adalah Baby Gempi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No secret. Anastasia lahir di Surabaya 16 November 1990, mengawali karir saat menjadi finalis ajang Idola di tahun 2008 dan pernah menjadi sinden di acara opera Van Java yang ditayangkan di Trans 7. 14 September 2013, Giselle menikah di Bali dengan Gading Martin, putra dari aktor Roy Martin setelah berpacaran selama 1,5 tahun. 16 Januari 2015, Giselle melahirkan putri pertama mereka yang diberi nama Gempita Nora Martin melalui operasi sesar. Sejak kelahirannya, Gempi telah mempunyai akun fanbase yang dibuat oleh fans Gading dan Giselle. Wajah dan pola menggemaskan Baby Gempi pun sering diposting di Instagram Gading maupun Giselle dengan berbagai caption dan editan yang membuat Baby Gempi semakin menjadi perhatian netizen. Saksikan kisah selanjutnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah bersama dengan mamanya Gempi. Gimana Giselle? Perasaan mana? Bukan ini. Oh itu. Gempinya udah segede gitu, aku shock. Bukan. Minum apa? Habislah mamanya diserap. Gimana? Kamu perasaannya gimana sekarang Baby Gempi lebih terkenal dibandingkan kamu? Aduh, seneng-seneng aja sih kalau aku ya. Jadi kalau sekarang ke mall minta foto tuh bukan sama aku, udah sama babynya. Oh, bapaknya gimana bapaknya? Sama, sama bapaknya juga lewat. Tapi bapaknya overprotective nggak punya anak perempuan? Lumayan. Oh, lumayan. Iya, jadi dari pertama emang udah kelihatan bakal jadi bapak yang protek nanti sampai dia gede. Oh, itu biasanya bapak-bapak yang gitu adalah bapak-bapak yang bandel masa mudanya. Benar ya. Oke, baiklah. Giselle, kita akan tanya-tanya ke kamu pertanyaan biasa aja. Oke. Ya, di dalam mesin aja ya. Yang nggak biasa tuh cuma muka saya aja sama suara saya. Iya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Apakah jawabannya fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta, Gisela Anastasia? Bahwa kamu itu penjemburu berat, makanya kamu itu suka banget ngecek-ngecek HP-nya Gading, takut-takut ada chat dari cewek yang gak dikenal. Iya tahu loh, fakta. Iya makanya. Iya. Tapi kan bisa laki kalau dicek itu suka marah. Marah sih dia, cuma agak deg-degan aja. Kamu yakin handphonenya cuma satu itu doang? Jangan gitu. Nanti kita sama Parno. Ya Allah. Iya aku suka banget ngecek-ngecekin abis. Kenapa siapa yang bikin kamu takut apa? Karena dia tiap hari gayanya masih anak muda, bawain acara anak muda gitu ya? Iya enggak sih, sebenarnya bukan cuma masalah curiga cewek atau apa, cuma dia suka boros. Jadi kadang-kadang suka bilangnya hadiah ternyata beli gitu loh. Sepatu-sepatunya dan kamera-kameranya itu ya? Iya. Jadi sekarang yang mahal belanjaan apanya dia? Belanjaan dia sekarang lebih foto. Oh iya kameranya. Jadi kacau tuh kamera ini, kameranya mahal-mahal, aku cek juga liatin. Fitnah atau fakta? Semenjak ada Gempi, banyak yang nawarin kamu buat endorse, pada sebelumnya jarang banget. Kalau itu nggak terlalu fitnah, nggak terlalu fakta. Soalnya emang dari dulu endorse juga ada. Cuma sekarang lebih banyak lagi karena plus Gempi. Sekarang karena kebutuhan meningkat jadi ngambilnya banyak. Oh dulu pilih-pilih ya? Iya, endorse kan dia berbayar. Pokoknya asal ini ya, pokoknya dapur ngebul. Luar biasa. Dia cari duit. Lu malu ya. Fitnah atau fakta? Kamu suka kesal melihat Gading yang suka koleksi sepatu mahal dibanding kamu karena hobi Gading itu menurut kamu cuma buang-buang duit, padahal kamu sendiri juga suka koleksi sepatu mahal.
Tebal. Tapi kalau aku sepatu nggak koleksi banget, paling 1-2. Mahal mana sepatu kamu sama sepatunya Gading? Ya kalau sepatu mahal aku, karena sepatu dia kan cuma sneaker. Cuman dia hobi yang lain yang menguras ini. Oh, jadi bukan sepatu ya? Jadi dia hobinya banyak, kan bikin bete. Oh, iya. Ya, kalau sepatu sebenarnya karena makan tempat sih. Oh, kalau diam-diam kamu jualin satu, dia tahu nggak? Nah itu. Belum tahu. Kayaknya tahu deh. Oh, belum pernah. Coba aja lah sekali. Satu aja. Ngajarin yang gak benar, maaf ya Gading. Fitnah atau fakta? Kisah. Kamu suka berisik nyuruh Gading olahraga karena semenjak punya anak kamu gak suka ngeliat Gadingnya jadi buncit dan gendut. Gisel habis melahirkan langsing begini, masa Gadingnya yang buncit? Bukan karena habis punya anak, dari dulu pas habis pacaran dia tiba-tiba kayak mungkin kita happy jadi sama-sama gendut. Cuman kalau aku kan karena perempuan dibawain orang-orang, jadi lebih ada kesadaran untuk ngejilin diri. Jadi kalau kini tuh kelihatannya dia happy, kamu kurang loh. Kurus kurang happy supaya tampil lebih bagus. Iya, kalau kita kan berusaha banget. Kalau dia cuek di lokasi makan gorengan, tongseng apa, dia mah nggak peduli. Tongseng? Iya. Coba suruh cek darah dulu baru nanti pasti bisa. Iya, serem banget. Aku suka cerewet biar sehat aja sih. Oke, betul. Biar ganteng juga. Biar makin ganteng lagi. Iya, tolong kalau gendut itu lama-lama jadi mukanya kayak baby Gempi yang di sini. Tuh, ya, I love him lah. Gimana pun juga tetap pasti cinta banget. Fitnah atau fakta Gisel? Ini sebuah pertanyaan mengenai sebuah fakta yang tertunda. Apa nih? Bahwa Gading itu bisa dapetin kamu karena nikung. Pada waktu itu kamu sudah punya pacar. Yang inisialnya D itu bukan si? Bukan. Yang itu udah lama. Oh, udah lama. Yang ditikung itu sekarang kerja di Trans. Jadi ada dua sekaligus ya? Enggak. Kalau yang di si Desta itu udah lama. Enggak, maksudnya ada lagi deket. Oh, waktu itu. Tiba-tiba dia belok. Enggak. Aku akhirnya putus dulu, baru pacaran sama Mas Din. Cuman ya udah dideketin sama. Jadi dia nggak peduli kamu udah punya pacar, dia tetap gitu ya gigi itu karena aku beda agama juga. Jadi kayak nggak mungkin gitu. Oh, udah tahu banget. Kayaknya ini nggak mungkin nih, kayak gue nih masuk ya. Tapi itu cuma sebentar loh, 1,5 tahun terus langsung. Iya, itu yang nikah duluan siapa? Bareng sih. Kebetulan waktu dan niatnya sama gitu, timingnya juga pas, jadi ya akhirnya kita serius. Iya. Fitnah atau fakta? Gisel, bahwa saat melahirkan Gempi, Gading gak mau ikut-ikutan artis yang menyiarkan proses persalinan, makanya semua tawaran dari TV ditolak sama Gading. Gading nawarin juga sih. Itu yang jujurnya. Gading nawarin sebetulnya. Tapi emang aku gak mau sih, kayak kalau ngeliat teman-teman yang lain mungkin, tapi mereka hebat sih punya nyali untuk kayak gitu. Karena kalau aku sendiri, kita optimis untuk semuanya lancar, berdoa. Cuman kan takut ya kalau kenapa-kenapa. Tapi memang waktu itu dianjurkan sesar karena memang kepalanya belum terlalu ke bawah. Tapi akunya udah nggak sabar gitu. Udah kontraksi. Belum terlalu banyak sih, cuma udah nggak sabar aja gitu, kayak nggak betah ya. Oh, oke, baik. Gitu. Jadi tapi ya aku nggak suka. Kapan anak kedua kapan? Aduh, kapan-kapan deh. Enggak, kita kan pengen lihat, ada banyak Instagram ya kan, Gempina, kalau anak kedua siapa gitu namanya. Aduh, ini nanti aja dulu. Masih agak trauma ya? Oh, iya. Tepuk tangan dulu dong buat Gisel. Silakan kembali ke sana, kita kembali ke kursi yang biasa-biasa aja. Oke. Permisi ya. Kita hari ini kan memang nggak lengkap kalau ngundang maminya tapi nggak ngundang Gempinya. Ada Gempinya. Udah bangun. Tapi belum ganti baju, nggak apa-apa ya? Apa? Sini Gen. Sini dong. Aku ambil ya. Kalau karo saja ntar dia kejar lagi. Gempina. Maminya aja. Hai, ya Allah. Ini lucu banget sih. Sini, sepatunya sini. Sini cepet live. Baby Gempina kalau lihat orang banyak, lihat kamera gitu udah biasa ya? Udah lumayan biasa, cuman namanya juga bayi, tetap random lah. Kadang-kadang dia bisa happy, kadang-kadang marah-marah. Hai Gempi, selamat siang, sore. Hai dadah semua dulu. Hai, kiss bye satu-satu. Yang situ yang mirip Gempi, kembar Gempi.
Dia ketawa, lucu banget. Oke, sekarang kita tanya-tanya. Hey baby Gempi. Hi Gempi. I'm good, Auntie. Aduh. I just woke up, Auntie. Dia masih baru sadar-sadar gitu ya, tapi udah tetap bisa senyum. Mama katanya. Iya sayang. Papa mana Papa? Papa. Auntie, kiss Auntie mau kiss Auntie. Kiss Auntie, kiss. Thank you. Ya, makasih ya Gempi. Kita ngerupi lagi sama Mama. Panggilnya Mama, Mami, Mama. Mama. Ini ada artikel buat Mama nih. Sering jalan bareng. Bisa jodohkan Gempi dengan El bareng. Mau dong. Bajunya sama. Ya Allah, Gem, kayak ganti baju, Gem. Kayak gak ganti baju nih. Baju kesayangan aku ya. Aku suka banget. Udah mulai ada proyek-proyek dari kecil ya, mau dijodohin ya siapa? Ampun, iya. Abis El ganteng sekali. Aku suka banget liatnya. Mirip kan? Agak mirip ya. Cuman El lebih bule. Suka playdate bareng ya? Suka. Karena Jessica juga lumayan rajin sih ngajak-ngajakin temen-temennya kita buat main bareng. Jadi sering banget ketemu El. Kadang di rumahnya, kadang di mall gitu. Oh gitu, aduh seru banget. Nah, abis ini kita akan lihat seperti apa sih kelucuan videonya El sama Gempi. Mana? Ya, apakah kita lihat mereka tuh ada ini nggak koneksi-koneksinya ya? Kalau kemarin sih ditanya ke Baby El mau nelpon siapa? Mau nelpon Gempi? Iya. Halo, katanya. Tapi Gempi punya saingan, Talia, anaknya Ruben sama Sarwenda. Oh, waduh, luar biasa. Selain begitu nih, jangan kemana-mana, tetap di Gempi. Udah lihat, udah ganti baju baby Gempinya dan siap mau main-main ke situ. Tapi gara-gara kalian tepuk tangan dia takut deh. Nah, tapi sambil Gempi nanti mau main-main, kita lihat dulu. Kita sekarang lihat seperti apa sih kelucuannya Gempi yang lagi main sama Baby El. Yang berikut ini. El. Panggil sama El buat Gempi. Iya kali ya. Ya ampun, Gempi udah bisa ngomong apa aja Gempi ini? Gempi ngomong yellow, mama, papa. Kalau barang jatuh dia bisa ya jatuh. Oh, pinter banget sih. Bisa nggak Gempi? Loh, kamu kok buang muka? Coba ada yang jatuh nggak Gem ini Gempi. Ya. Ya, jatuh. Oke. Guys, sebelum kita ngerupi lagi Gisel, aku mau update lagi berita ini dari sesudah apa ini kan sekarang saat ini KPK sedang menggelar perkara ya, dan sudah ada keterangan resmi dari KPK bahwa 4 orang menjadi tersangka dari operasi tangkap tangan KPK kemarin di kawasan Jakarta Utara, dan 2 adalah pengacara dan 1 kakak kandung Saipul Jamil, dan 1 lagi adalah panitra muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi 2 pengacaranya adalah Kasman Sangaji ya dan Berta. Kemudian kakak kandung Saipul Jamil adalah Bang Samsul, dan 1 panitera ini juga namanya kita tidak tahu. Dan memang pada saat OTT itu diamankan uang 350 juta rupiah dari yang awalnya dijanjikan itu adalah 700 juta rupiah. Begitulah update-nya sampai saat ini. Dan betul berarti ini memang terkait pengadilannya Saipul Jamil kemarin ya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang untuk kembali ke Gisela. Berat tante, katanya berat, temanya Gempi nggak ngerti. Berat banget buat Gempi. Gempi. Sekarang kita lihat foto mama ya. Kita lihat foto mama nggak? Emang ada? Ada foto mama ya. Foto mama, kita lihat foto mama waktu muda. Kayak apa sih? Kayak Gempi nggak sih fotonya? Sekarang juga masih muda. Coba mana? Ada? Nah. Ya Allah. Ini pasti waktu masih di Surabaya ya. Oh my God, itu masih SMA.
Terus di kantin makan gorengan. Makan bakso goreng ya, Pak. Iya. Oh ya ampun. Ya ampun, rambut poninya ya, astaga. Gempi itu dulu kecilnya kayak siapa sih? Sebenarnya lebih kayak tapi papa. aslinya kayak aku, cuman warna kulit, warna rambut, warna bola mata papanya. Oh, ya, jadi kamu tuh dulu kayak begini juga. Iya. Oh ya. Persis. Poninya juga suka digituin? Oh enggak. Kalau rambutku lebih tebal gitu dulu. Malu dong. Gempi tuh lihat mama tuh, lihat mama. Mana itu tuh loh? Itu Gempi, Gempi. Bye bye. Bye bye dulu, Gem. Bye bye. Oke, next artikel kita mau tanya ke Gisel. Coba ada artikel apa buat Gisel? Foto wajah pengasuh anak Gisel ditutup stiker netter jahat. Netter komentarnya jahat. Mana? Aku nggak pernah nutup stiker. Emang kamu nggak? Paling yang nutup sendiri dia karena merasa alisnya belum on. Oh ya Allah. Tapi inilah fotonya, ini loh. Nah, ini. Itu yang nutup ininya yang punya Mbak Siti Syalala sendiri. Enggak sih. Oh ya, bahasa yang itu yang beli basar. Oh, yang beli basar. Si itu yang nutup. Oh, bukan kamu yang tapi imut kok ya stikernya. Apa-apa loh. Coba kita lihat lebih lucu aslinya apa lebih lucu stikernya. Kita tarik aja yuk Mbak Siti Syalala. Ayo Mbak. Lumayan. Ini friend. Buat beli baju baru. Sama buat sulam alis, Mbak Siti, bener kamu suka nutup muka kamu sendiri karena alisnya belum on? Enggak. Kadang-kadang. Kamu ada rencana mau sulam alis apa udah? Ada yang nawarin temen aku. Serius? Mau nggak Mbak Siti? Mau ya, Neng? Mau deh. Mau ya? Mbak Siti ada yang nawarin, aku aja nggak ada yang nawarin loh ya. Coba kita lihat, ini ada tayangan ini VT-nya Siti Syalala. Kenapa Mbak Siti ini hit sekali dan berapa banyak followernya? Yuk kita lihat. Siti Rukoyah atau yang dikenal dengan Siti Syalala, wanita asal Tegal ini adalah babysitter Gempita, putri dari pasangan Gading dan Gisel. Baru-baru ini muncul berita yang menghebohkan di mana Gempita dan babysitternya menjadi perbincangan publik. Pasalnya, Gempita dan babysitternya ini sering mengupload foto-foto dirinya bersama artis Indonesia di akun Instagramnya sendiri. Kini babysitter Gempi menjadi tenar. Hasilnya mengejutkan sekali. Akun Instagram Siti Syalala kini mendapatkan 26.000 followers. Lalu benarkah postingan atau foto-foto Siti Syalala berkurang karena dihapus? Bagaimana perasaan Siti setelah banyak yang memfollow Instagram pribadinya? Saksikan kisah selanjutnya di Rumpi No Secret. Mbak Siti, itu yang namain Syalala siapa? Dia sendiri lah. Kenapa dinamain Syalala? Enggak, jadi kan Instagramnya udah ada sebelum suaranya hilang. Ya. sebelum kerja sama aku udah punya Instagram. Namanya Siti Syalala. Dulu waktu kita SMA kan juga norak-norak banget kan. Sama ya. Mbak Siti ini sama Baby Gempi dari sejak Baby Gempi berapa? 2 minggu. Oh 2 minggu. Nah, ini kabarnya IG-nya Siti Syalala itu sempat dihack. Hanya IG artis-artis yang hate saja itu yang pernah dihack. Ini Siti Syalala juga pernah dihack. Bukan dihack. Dihapus sendiri. Kamu hapus sendiri. Oh, supaya ceritanya dihack gitu kamu hapus sendiri. Enggak. 19 tahun masih labil. Kenapa kamu hapus sih? Ya, kadang pengen ada kepikiran udahlah nggak mau main Instagram dulu gitu. Mau Instagram lagi. Oh, nggak mau Instagram lagi. Iya. Itu kayak artis-artis lagi putus pacaran ya kan. Kelihatan banget dia masih muda ya. Mbak Siti, kamu kan pernah foto sama aku? Iya. Kamu upload nggak di Instagram? Terus itu dihapus. Sakit hatiku, sakit hati Karos. Terus bagaimana fotonya tuh, lihat tuh. Hostnya Rumpi yang fenomena. Apakah? Gimana rasanya punya follower sampai 26.000 Mbak Siti? Wow. Kayaknya nggak bakalan. Ya, banyak tawaran itu nggak endorse.
Ada sih beberapa. Ada beberapa tuh sama. Dikasih duit nggak? Dikasih duit nggak? Ya gitu, kalau main terus kasih duit, kalau enggak mau. Oh, luar biasa. Tapi nggak ada yang mau, jadinya mundur lagi. Oh, jadi nggak ada yang mau gara-gara ngasih duit. Karena gue ajarin kan. Oh, iya benar Bu, iya benar Bu, sebagai pemasukan tambahan. Doang ngapain? Iya benar. Oke, kita masih akan grupi lagi sama Mbak Siti Syalala, Gisel dan juga Baby Gempy. Lalu kita tetap di Rupin. Mbak Siti Syalala tadi, Mbak Siti Syalala tuh bilang bahwa sempat ngapus-ngapusin karena udah masa nanti takutnya main Instagram dulu. Nah, kita tanya nih sama Bu Gisel. Ya. Jadi gimana Siti Syalala, emang hobinya suka main Instagram atau enggak sebetulnya? Oh enggak, kalau lagi jaga Gempy dia nggak pernah kok kelihatan aku lagi mainan gini. Palingan kalau malam mau tidur gitu. Mbak Siti ada yang ngajak kenalan nggak lewat Instagram? Oh iya. Cowok ngajak kenalan? Enggak sih, cuman ya salam kenal semuanya gitu. Oh, salam kenal. Tapi keluarga kamu dari Tegal kan ya? Keluarga kamu di Tegal kan ya? Iya. Tahu nggak kalau kamu adalah babysitternya Baby Gempy yang terkenal itu? Tahu sih. Tahu. Terus mereka bilang apa? Ya, ya gitu sih. Enggak. Mereka nggak minta foto? Enggak lah. Kamu suka pamer gitu ya? Foto kalian ini apa lebaran? Oh, lebaran kamu mau pulang mau bikin apa? Mau bawa apa ke kampung? Ya bawa aku aja pulang. Bawa daster. Mbak, suaranya hilang kenapa sih? Suka teriak-teriak. Suka teriak-teriak. Oh, di rumah suka konser emang Bu? Kan lagi. Oh ya. Sama Gempy berdua ya Gem. Oh nyanyi ya Gem. Nyanyi. Mbak, pulangnya kapan Mbak? Iya dia lebaran ini pulang lagi. Berapa hari Mbak? 10 biar 10 hari. Tapi pulang kan Mbak? Balik kan Mbak? Balik ya. Lah enak aja ya. Jangan kalau sampai nggak balik nanti followernya berkurang loh. Aku dipeluk. Oh, so sweet. Thank you baby. Kalau Mbak Siti Syalala pulang berarti kamu jagain sendiri sama Gading. Kita pergi liburan. Oh, iya semuanya. Ya. Oke. Aku pergi sama Gempy sama Mas Ding sama Mama. Oh, sama Mama. Mbak Siti, say hi dong buat keluarga di kampung. Hai gitu. Hai. Hai yang gitu bener ya? Mbak, udah punya pacar belum? Lagi PDKT. Oh, lagi PDKT. Oh. Ada Brondo. Oh, Brondo. Oh, ada pesan-pesan nggak Bu buat yang lagi deketin Siti Syalala? Oh, jangan kawin cepet-cepet aja. Iya. Tepuk tangan dulu dong buat Gisel. Gempy, terima kasih sudah datang ya semuanya. Aduh. Bye-bye. Ismail lagi Gem. Terima kasih ya, kita ketemu lagi Senin sampai Jumat di acara Rumpi. Secret.